Hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 saya kembali mengunjungi kawasan kepresidenan yang ada di Jakarta. Jadi saya ingin melihat kondisi terkini dari kawasan kepresidenan yang ada di Jakarta sebelum akan dipindahkan kegiatannya ke ibu kota Nusantara pada tahun 2028 nanti. Jadi lengkap di kawasan kepresidenan di Jakarta ini ada Kementerian Sekretariat Negara, ada Sekretariat Kabinet, dan ada kantor staf presiden, serta ada Sekretariat Presiden dan kantor untuk Biro Pers, Media, dan Informasi atau BPMI, serta kantor Dewan Pertimbangan Presiden. Ini adalah salah satu gedung Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, dan dari sini menghadap ke arah Jalan Veteran, dan dari sini juga ada Istana Negara Republik Indonesia yang juga mengarah ke Jalan Veteran. Kalau Istana Merdeka berada di belakang dari Istana Negara, itu menghadap ke arah Jalan Medan Merdeka Utara. Inilah kondisi Istana Negara saat ini. Memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Istana Negara yang ada di ibu kota Nusantara, tapi luar biasanya bangunan yang dibangun sejak tahun 1796 oleh arsitek dari Belanda, yaitu Jacob Andreas van Braam. Tampak bangunan era kolonial Belanda ini masih kokoh berdiri walaupun usianya sudah lebih dari 200 tahun. Dan di belakang gedung Istana Negara ini juga terdapat gedung kantor presiden dan gedung kantor Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kalau gedung kantor presiden di ibu kota Nusantara berbentuk Istana Garuda. Kalau di sini bentukannya sama semua, bentukan gaya khas bangunan era kolonial Belanda. Dan ini tempat yang biasa kita lihat di media. Kalau lihat dari YouTube, Sekretariat Presiden dengan latar background biru ini, biasa presiden maupun para menteri maupun para tamu undangan yang diundang presiden ke Istana Negara biasa memberikan konferensi pers di latar biru tersebut, dan para jurnalis dari berbagai media nasional mewawancarai mereka. Dan inilah kantor Sekretariat Presiden, di mana di sebelah kantor Sekretariat Presiden ini adalah kantor staf presiden. Jadi luasan kompleks dalam kawasan Istana Negara dan Istana Merdeka di Jakarta ini seluas 6,8 hektar. Kalau kompleks Istana Kepresidenan di ibu kota Nusantara luasnya 55,7 hektar. Tampak kita lewat dari tadi ya, banyak sekali pohon-pohon besar dan berbagai jenis tanaman dibangun di kawasan ini. Kalau di ibu kota Nusantara juga banyak sekali area hijau dan ada berbagai jenis pohon dan tanaman juga yang ditanam. Dan inilah kantor staf presiden yang ada di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta. Kalau di ibu kota Nusantara saat ini kantor staf presiden belum dibangun, dan itu lokasinya berdekatan juga dengan kantor Sekretariat Presiden yang sudah dibangun di ibu kota Nusantara. Jadi kalau kita lihat di IKN saat ini, yang sudah terbangun adalah Istana Negara, Istana Garuda yang merupakan kantor presiden, kemudian Kementerian Sekretariat Negara itu juga sudah dibangun, dan ada kantor Sekretariat Presiden juga sudah dibangun, dan ada Mes Pas Pampres serta bangunan-bangunan pendukung lainnya.
tampak para jurnalis masih menunggu kedatangan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Bapak Marwarar Sirait, di mana dijadwalkan beliau akan menghadap Bapak Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Dan biasanya setelah melakukan pertemuan, kemudian menteri terkait akan melakukan konferensi pers di latar berwarna biru tadi, dan bisa disaksikan biasanya nanti muncul di YouTube Sekretariat Presiden hasil dari pertemuan menteri terkait dengan Bapak Presiden Prabowo. Karena memang saat ini Presiden Prabowo sangat gencar untuk mendukung program perumahan bagi masyarakat dan menggratiskan biaya-biaya seperti BPHTB, biaya PPN, bahkan untuk PBG, persetujuan bangunan gedungnya. Luar biasa. Kita sebagai rakyat, mari kita doakan kesehatan dan kelancaran bagi para pemimpin kita untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin. Semoga program 3 juta rumah per tahun bagi rakyat bisa terrealisasi dengan baik. Dan memang saat ini kami warga yang di IKN sangat menantikan kedatangan Bapak Presiden Prabowo ataupun Mas Wakil Presiden Mas Gibran untuk bisa mengunjungi ibu kota Nusantara, setidaknya melakukan kegiatan groundbreaking maupun peresmian gedung-gedung yang baru. Karena saat ini banyak investor yang sudah memenuhi persyaratan dan siap membangun, yang ingin melakukan groundbreaking, tapi pastinya menunggu Bapak Presiden Prabowo ataupun Wakil Presiden Mas Gibran untuk bisa melakukan seremoni groundbreakingnya terlebih dahulu. Karena sebelumnya Bapak Jokowi telah melakukan seremonial groundbreaking dari tahap 1 sampai tahap ke-8, dan memang saat ini para investor yang telah melakukan seremonial groundbreaking tersebut ada yang sudah membangun, tapi banyak juga yang belum membangun. Mungkin mereka masih menunggu momen perpindahan ASN, ataupun mungkin mereka masih dalam tahap pengurusan kelengkapan administrasi untuk memulai pembangunan. Tapi yang jelas kalau sudah melakukan seremonial groundbreaking, mereka pasti akan melanjutkan pembangunannya. Kita nantikan saja, karena kalau saya rinci, investor-investor tersebut ada yang membangun mall, apartemen, hotel, perumahan, sekolah internasional, sektor perbankan, dan masih banyak lagi sektor-sektor lainnya. Jadi kita doakan dan dukung agar pembangunan ibu kota Nusantara juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga sudah banyak gedung-gedung yang rampung di IKN saat ini, butuh kehadiran Bapak Presiden ataupun Mas Wakil Presiden untuk bisa datang dan melakukan peresmian seperti yang dilakukan oleh Bapak Jokowi dulu. Beliau telah meresmikan Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Mayapada, Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa, sampai Istana Negara. Dan tibalah kita di gedung Sekretariat Kabinet. Ini adalah kantor dari Letkol Teddy. Selamat kepada Letkol Teddy yang telah naik pangkat dari mayor menjadi Letkol. Sepertinya Letkol Teddy jarang berada di kantor karena beliau sering menemani Bapak Prabowo berkeliling kemanapun. Semoga para pemimpin selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Dan melalui video ini juga saya mendoakan agar Bapak Prabowo dan Mas Gibran
bisa segera berkunjung ke ibu kota Nusantara untuk sekali lagi melakukan kegiatan groundbreaking oleh para investor yang akan memulai pembangunannya, serta melakukan peresmian gedung seperti Istana Garuda, yang dimana pada waktu bulan Oktober Bapak Jokowi meresmikan Istana Negara. Pak Jokowi sangat mengharapkan sekali kehadiran Bapak Prabowo ke IKN pada bulan November untuk meresmikan Istana Garuda. Kami sebagai warga IKN sangat paham dengan kondisi Bapak Prabowo saat ini, di mana tugas dan tanggung jawab beliau yang sangat besar. Beliau ingin memperbaiki kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, dan memang kondisi saat ini ekonomi negara kita sedang lesu. Kita doakan agar semuanya diberikan kelancaran, dan yang terutama Bapak Prabowo dan Mas Gibran agar selalu sehat, sehingga ketika tiba nanti waktunya, Bapak Prabowo dan Mas Gibran pasti akan berkunjung ke IKN. Kita doakan saja, dan kita tunggu saja tahun 2028. Target ibu kota Nusantara akan menjadi ibu kota politik, trias politika, di mana lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan sama-sama berpindah ke ibu kota Nusantara, dan tentunya kita akan bertemu dengan Bapak Presiden setiap hari. Kita doakan saja semuanya diberikan kelancaran. Kota Jakarta, kota yang sangat luar biasa, di mana pusat ekonomi dan pusat pemerintahan ada di kota ini. Tapi memang akan ada waktunya pusat pemerintahan harus dipisah dari pusat perekonomian negara. Dengan berpindahnya pusat pemerintahan negara ke ibu kota Nusantara, maka beban Jakarta akan berkurang. Dengan demikian, permasalahan di kota Jakarta seperti kemacetan dan banjir perlahan bisa diatasi, dan tata kota Jakarta bisa diperbaiki, sehingga Jakarta bisa fokus menjadi pusat ekonomi internasional. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.